Messi akan hengkang dari klub akhir musim ini. Kepastian tersebut diungkapkan ke publik dalam jumpa pers pada Kamis 1 Juni kemarin. Melalui beberapa kalimat, sang pelatih menyampaikan perpisahan secara tidak langsung dengan mega bintang Argentina. Ia merasa memiliki hak istimewa melatih pemain terbaik dalam sejarah sepak bola itu. Galtier mengungkapkan pertandingan PSG versus Clermont di Parc des Princes akan menjadi laga terakhir Messi. PSG akan menutup musim Liga Perancis dengan duel pekan ke-38 kontra Clermont di Paris pada Sabtu 3 Juni mendatang. Paris akan memastikan juara di pekan sebelumnya dengan hasil imbang kontra Strasbourg. Gol Messi di laga sebelumnya menjadi penentu gol 1-1 sekaligus menghasilkan gelar keduanya secara beruntun di Liga Prancis sejak gabung PSG. Dengan konfirmasi Galtier ini, peluang Messi pulang ke Barcelona maupun mencoba tantangan di klub lain akan terbuka di pusat transfer musim panas. Kontraknya di Paris habis pada Juni ini, sehingga Messi akan bergabung dengan klub lain secara gratis. Diketahui selama membela PSG, Lapulga menyumbangkan 32 gol dan 35 assist dalam 74 partai lintas kompetisi. Dia bergabung dengan pasukan Galtier pada 2021 silam. Lionel Messi direkrut dengan formula bebas transfer dari Barcelona. Messi diharapkan menularkan kejayaan menuju PSG yang bermimpi meraih gelar Liga Champions pertamanya. Namun dalam dua musim bareng La Pulga, Paris selalu gugur di babak 16 besar. Kegagalan ini pula yang menyudutkan sosok Messi di mata segelintir fans hingga menghadirkan kritikan supporter mereka sendiri. Selain dua gelar Liga Prancis, Messi ikut merasakan trofi Piala Super Prancis 2022 bersama PSG. Kabar hengkangnya Lionel Messi dari PSG sampai juga ke telinga Cristiano Ronaldo. Bahkan Ronaldo tiba-tiba menawari agar rekannya di Eropa tersebut mau bergabung ke Liga Arab Saudi. Tak hanya Messi, Ronaldo juga menawarkan peluang bermain di Timur Tengah kepada bintang Real Madrid Karim Benzema. Cristiano Ronaldo pun mendapat julukan baru, yaitu pendadak sales, karena tengah gencar-gencarnya melakukan promosi. Bintang timnas Portugal itu meminta pemain top dunia untuk tak ragu melanjutkan karir di Liga Arab Saudi. Cristiano Ronaldo diketahui memutuskan untuk tetap bertahan bersama Al Nassr meski pada musim perdananya di kompetisi tertinggi sepak bola Arab Saudi tak berbuah gelar sama sekali. Sebagai gantinya, mantan penyerang Real Madrid, Manchester United, dan Juventus ini mempromosikan Liga Arab Saudi dengan meminta para pemain top dunia untuk bergabung. Menurut CR7, kualitas Liga Arab Saudi tak kalah jauh dari liga-liga top Eropa seperti Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga, hingga Eredivisie. Hanya saja diakui oleh Ronaldo ada beberapa aspek yang harus dibenahi seperti halnya infrastruktur stadion. Beberapa pemain ternama belakangan ini dikaitkan dengan klub Arab Saudi. Lionel Messi dikabarkan diminati Al Hilal yang berani memberikan gaji hingga 600 juta euro per tahun. Sedangkan Karim Benzema disebut merapat ke klub juara musim ini Al Ittihad dengan gaji 400 juta euro per tahun. Upah yang begitu fantastis, bahkan 2 hingga 3 kali lipat di tim Eropa menjadi daya pikat tersendiri bagi pemain top dunia. Khususnya yang sudah mendekati akhir karirnya untuk mencoba bermain di Liga Arab Saudi. Bukan masalah hype, namun kehadiran pemain top dunia bisa mendorong peningkatan kualitas Liga Arab Saudi tersebut. Bahkan Ronaldo yakin suatu saat Liga Arab Saudi bisa menyaingi pamor liga di Eropa seperti Premier League yang kini disebut-sebut sebagai liga terbaik dunia.
Selanjutnya kita ke informasi mengenai Liga Eropa. Pemirsa, pelatih AS Roma Jose Mourinho tak bisa membendung kekesalannya saat timnya kalah di partai final Liga Eropa musim 2022-2023. Ia bahkan memaki wasit laga Anthony Taylor di parkiran bus setelah pertandingan. Jose Mourinho sebelumnya juga tampak emosi dan membuang medali perak yang diterima AS Roma yang hanya meraih posisi runner-up. Selesai laga, mau melabrak Anthony Taylor dan memaki pengadil lapangan hijau asal Inggris tersebut. Terlihat dalam video yang beredar, dia mondar-mandir sambil melontarkan sumpah serapah kepada Anthony. Beberapa staf dari klub dan ofisial tampak mencoba menenangkan pelatih AS Roma tersebut. Bahkan mau meneriaki Anthony sebagai aib berkali-kali saat sang wasit hendak menuju kendaraannya. Taylor lalu dibuat tidak nyaman oleh supporter AS Roma ketika tengah berada di Bandara Budapest untuk kembali pulang ke Inggris. Anthony Taylor dan keluarga ternyata mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari supporter AS Roma di Bandara Budapest tersebut pada hari Kamis 1 Juni kemarin. Penggemar Roma terdengar meneriakkan kemarahan kepada wasit Premier League itu setelah mereka mengenali sang pengadil di food court bandara. Bahkan salah satu supporter Roma dengan anarkinya melemparkan kursi ketika Anthony Taylor dan keluarga tengah berjalan. Anthony Taylor dan keluarga lantas harus diungsikan ke sebuah ruangan pribadi demi keselamatan. Sedangkan sosok penggemar yang nekat melemparkan kursi tersebut telah diamankan oleh pihak keamanan bandara. Adapun duel Sevilla versus AS Roma di final Liga Eropa 2022-2023 memang berjalan keras. Wasit Anthony Taylor yang memimpin laga tercatat mengeluarkan total 14 kartu kuning. Di sisi lain, sejumlah keputusan sang wasit juga membuat Jose Mourinho murka. Juru taktik asal Portugal itu sempat dibuat berang saat sang pengadil tak memberi Roma tendangan penalti setelah umpan Nemanja Matic mengenai tangan pemain Sevilla. Mourinho juga menilai wasit harusnya memberikan kartu merah kepada gelandang Sevilla, Eric Lamela. Bagi Mourinho, kekesalan dan kekalahan dari Sevilla ini membuat rekor apinya di final kompetisi Eropa tercoreng. Sebelumnya, pelatih yang dijuluki The Special One itu selalu menang dalam 5 laga final kompetisi antar klub Eropa. Sementara itu, bagi Sevilla, hasil ini membuat mereka menegaskan status sebagai Raja Eropa dari 7 laga final Liga Eropa yang mereka lakoni, termasuk kontra AS Roma, semuanya berakhir dengan pesta juara bagi Sevilla. Jose Mourinho terancam kena sanksi selepas mengkritik wasit pada partai final Liga Eropa pada hari Kamis kemarin. UEFA sendiri tengah menunggu laporan laga dari Anthony Taylor dan timnya sebelum mengambil tindakan terkait perkataan pelatih AS Roma, Mourinho, di parkiran Puskás Arena. Jose Mourinho diketahui mengkritik wasit pertandingan Anthony Taylor setelah AS Roma dikalahkan oleh Sevilla melalui babak adu penalti. Mourinho kemudian terlihat berada di parkiran Stadion Puskás Arena Budapest sambil mengomel dan memberikan komentar tajam ketika Anthony Taylor dan para ofisial naik bus. Juru taktik AS Roma itu berulang kali mengumpat dan 2 kali berteriak tentang aib sebelum kemudian beralih berbicara dalam bahasa Italia. Akibatnya, kepala wasit UEFA Roberto Rossetti sampai terlibat untuk menenangkan situasi. Jose Mourinho sempat memperoleh kartu kuning saat pertandingan berjalan. Bagaimanapun, laga antara Sevilla versus AS Roma memang berjalan panas dan alot. UEFA akan menunggu laporan dari ofisial pertandingan sebelum memutuskan apakah akan mengambil tindakan kepada Mourinho atas kata-kata kasarnya kepada wasit Anthony Taylor setelah final Liga Eropa.
Berlangsung di Puskás Arena Hungaria dalam kurun 120 menit, pertandingan laga Sevilla versus AS Roma berakhir imbang 1-1. Gol pada menit ke-34 yang dilesatkan Paulo Dybala untuk membawa AS Roma unggul berhasil disamakan oleh Sevilla melalui own goal Gianluca Mancini pada babak kedua. Hasil tersebut memaksa penentuan gelar juara Liga Eropa berlangsung lewat adu penalti. Empat eksekutor Sevilla berhasil menjalankan tugasnya dengan baik sebagai algojo, sepakan 12 pas. Sementara AS Roma gagal di penendang kedua dan ketiga. Skor 4-1 di babak adu penalti akhirnya menisbahkan Sevilla menjadi juara Liga Eropa. Prestasi juara Liga Eropa merupakan kali ke-7 yang diraih tim asal Liga Spanyol dalam 7 laga final yang mereka lakoni. Pemirsa, Korea Selatan menjadi satu-satunya wakil Asia yang lolos ke babak perempat final Piala Dunia U20 2023. Timnas Korea Selatan menyegel tiket ke-8 besar setelah mengalahkan Ekuador. Laga Ekuador versus Korea Selatan sendiri berlangsung di Santiago del Estero Stadium pada Jumat dini hari. Sejak babak pertama baru dimulai, Ekuador tampil lebih ngotot dan sudah bisa mendominasi jalannya pertandingan. Akan tetapi, anak-anak asuh Miguel Bravo justru kecolongan dan gawang mereka sudah jebol pada menit ke-11. Korea Selatan pun berhasil mencetak gol pertama mereka melalui aksi Lee Yong-jun usai menerima umpan terobos lambung dari Bae Chun-ho. Cukup dengan tendangan first time kaki kanan dari dalam kotak penalti, Yong-jun sudah mampu merobek jala gawang Ekuador. 8 menit kemudian, anak-anak asuh Kim Eun-jung kembali membuat gawang Ekuador bergetar. Kali ini Bae Chun-ho menjadi pencetak gol kedua Korea Selatan lewat aksi individunya di depan gawang kiper Gilmar Napa. Akibatnya Korea Selatan pun sudah unggul 2-0 pada menit 19 awal. Ekuador akhirnya berhasil mencetak gol pertama mereka dan memperkecil ketertinggalan melalui titik putih pada menit 36. Tim asal Amerika Latin itu mendapat hadiah penalti setelah Kendry Paes dijatuhkan oleh Park Chang-woo di dalam kotak terlarang. Sang kapten Justin Quero berhasil menjalankan tugasnya sebagai eksekutor dengan baik dan membuat kedudukan menjadi 2-1. Pada babak kedua, Korea Selatan berhasil memperlebar keunggulan mereka berkat gol Choi So-kyun pada menit 48 usai memanfaatkan tendangan pojok dari Lee Sung-won. Ketinggalan 2 gol justru membuat Ekuador semakin gencar menggempur lini belakang Korea Selatan. Dan hasilnya pada menit 84, anak asuh Miguel Bravo mampu memperkecil ketinggalan lewat gol Sebastian Gonzalez usai memanfaatkan tendangan tidak sempurna dari Christian Garcia. Hingga pertandingan selesai, skor 3-2 untuk kemenangan Korea Selatan tidak berubah sama sekali. Dengan hasil tersebut, timnas Korea Selatan menjadi satu-satunya wakil Asia yang berhasil lolos ke babak perempat final Piala Dunia U20 2023. Pada babak perempat final nanti, tim asuhan Kim Eun-jung akan melawan Nigeria yang telah berhasil mengalahkan Argentina.
Babak 16 besar Piala Dunia U20 2023 sudah rampung digelar pada Jumat dini hari tadi. Sebanyak 8 tim berhasil menyegel tiket ke babak perempat final. Uruguay dan Korea Selatan menjadi dua tim terakhir yang memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia U20 2023. Diketahui Uruguay berhasil membungkam Gambia 1-0 berkat gol Anderson Duarte pada menit ke-56. Sementara Korea Selatan menang 3-2 atas Ekuador lewat pertandingan sengit. 3 gol kemenangan Korea Selatan dicetak oleh Lee Yong-jun, Bae Chun-hyo, dan Choi Sok-hyung. Hasil ini membuat Uruguay dan Korea Selatan berhasil mengamankan posisi ke perempat final. Sebelumnya ada timnas Kolombia, Italia, Israel, Brasil, Amerika Serikat, dan Nigeria yang sudah memastikan tempat mereka di perempat final. Sementara itu, tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang menggantikan timnas Indonesia U20, yakni timnas Argentina U20, gagal melaju ke partai perempat final. Mereka terhenti di babak 16 besar usai kalah dari Nigeria dengan skor 0-2. Israel juga membuat gebrakan dalam ajang bergengsi ini. Mereka memastikan diri melenggang ke perempat final usai mengalahkan Uzbekistan dengan skor 1-0 di babak 16 besar. Di babak perempat final Piala Dunia U20 2023 akan digelar pada 3 dan 4 Juni. Uruguay akan menghadapi Amerika Serikat, sementara Korea Selatan akan menantang Nigeria yang sukses mengalahkan tuan rumah Argentina. Di perempat final lainnya juga akan mempertemukan timnas Kolombia versus Italia serta timnas Israel yang akan melawan Brasil. Berikut daftar tim yang lolos ke perempat final Piala Dunia U20 2023. Duel final Piala FA 2023 antara Manchester City versus Manchester United akan segera digelar pada Sabtu besok. Pertandingan bertajuk Derby Manchester ini pertama kali dilakukan dalam sejarah kompetisi selama 152 tahun. Kira-kira seperti apakah susunan pemain masing-masing tim untuk pertandingan besok? Kevin De Bruyne, Jack Grealish, dan Manuel Akanji serta Ruben Dias semuanya akan tetap di Manchester. Ini sebagai tindakan pencegahan karena campuran cedera ringan dan masalah kebugaran ketika Manchester City kalah dalam pertandingan terakhir mereka di musim Liga Premier yang penuh kemenangan dari Brentford. Tidak diketahui tingkat keparahan cedera mereka, tetapi kuartet semua diharapkan fit untuk pertarungan Wembley dengan United, di mana City dapat bergerak lebih dekat ke treble winner. Sementara itu ada Erling Haaland, Rodri, Ilkay Gundogan, dan Bernardo Silva yang siap kembali ke starting 11 setelah diistirahatkan ketika laga melawan Brentford. Sementara itu dari kubu Manchester United, Anthony Martial adalah salah satu nama dari sejumlah pemain MU yang bakal absen di final Piala FA hari Sabtu besok. Martial mengalami cedera hamstring di pertandingan terakhir United ketika Liga Inggris musim ini. Di tempat lain ada Lisandro Martinez, Anthony, dan Marcel Sabitzer yang
kemungkinan tetap absen karena cedera jangka panjang. Sementara itu, Aaron Wan-Bissaka, Rafael Varane, Luke Shaw, dan Christian Eriksen diperkirakan bisa kembali memperkuat Manchester United ketika menghadapi City di final FA. Sportsmall memprediksi laga Manchester City versus Manchester United akan berakhir dengan skor 2-1. Salah satu tim ini dijamin akan mengangkat trofi kedua musim tersebut. Tetapi keunggulan yang dimiliki oleh Manchester City di semua lini, terutama dalam serangan, dan juga hadirnya sang bomber Erling Haaland akan menambah peluang mereka. Berikut prediksi susunan pemain Manchester City dan Manchester United dalam final Piala FA. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll berada dalam situasi dilematis terkait pemanggilan dua pemainnya ke Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni ini. Ada Rizky Ridho dan Witan Sulaiman menjadi dua pemain macan Kemayoran yang dipanggil untuk menjalankan dua pertandingan Timnas Indonesia di FIFA Matchday edisi Juni ini. Adapun skuad Garuda akan menghadapi Palestina pada 14 Juni mendatang. Kemudian disusul menjamu Argentina pada 19 Juni. Tim asuhan Sintayong akan melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, dan menjamu Argentina di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sejatinya Thomas Doll mengaku tak legowo jika dua pemainnya itu membela timnas Indonesia jelang bergulirnya Liga 1 musim 2023-2024. Ia menilai hal ini tidak bagus karena mereka tidak ikut persiapan hingga tanggal 20 Juni. Terlebih Ridho, pemain baru. Tetapi tentu ketika FIFA Matchday, Thomas Doll mengakui bahwa mereka harus bermain di timnas dan melawan Argentina. Kendati bukan situasi yang bagus, pelatih asal Jerman itu tetap mendukung dua pemainnya untuk bisa tampil optimal dalam FIFA Matchday mendatang. Thomas Doll berharap Ridho dan Witan bisa memanfaatkan kesempatan menghadapi timnas Palestina dan Argentina, terutama Lionel Messi dan kawan-kawan yang merupakan juara Piala Dunia 2022. Presiden Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA, Claudio Tapia, menyebut timnas Indonesia adalah tim yang tidak bisa diremehkan. Sebab skuad Garuda dilatih oleh pelatih kelas dunia yaitu Sintayong. Timnas Argentina akan melakoni tur Asia pada FIFA Matchday bulan Juni ini dengan salah satu agendanya adalah beruji coba melawan timnas Indonesia. Laga timnas Indonesia versus Argentina tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada hari Senin 19 Juni mendatang. Kedatangan timnas Argentina terasa spesial karena skuad La Albiceleste bersatu sebagai juara dunia. Tim asuhan Lionel Scaloni itu pun memboyong pemain-pemain terbaik termasuk sang mega bintang Lionel Messi.
Soal laga uji coba melawan timnas Indonesia, Presiden AFA Claudio Tapia mengatakan bahwa rencana itu dapat terwujud karena peran Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal tersebut diungkapkan Tapia dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi Argentina pada Kamis 1 Juni kemarin. Menurut dia, Erick merupakan sosok terpandang di Argentina dan juga pernah menjadi pemilik klub besar di Eropa, yaitu Inter Milan. Claudio Tapia cukup mengetahui kekuatan timnas Indonesia yang akan dihadapi oleh Lionel Messi dan kawan-kawan. Tapia menyebut timnas Indonesia tak bisa diremehkan karena dilatih oleh Sintayong. Sintayong punya reputasi kelas dunia dengan menukangi timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 Rusia. Timnas Indonesia bukan satu-satunya tim yang akan dihadapi Argentina pada Tur Asia Juni ini. Sebelum tampil di Jakarta, Laut Celeste akan terlebih dahulu beruji coba melawan timnas Australia yang akan digelar di China. Laga uji tanding Argentina kontra Australia tersebut akan dilaksanakan di Stadion The Workers Beijing pada 15 Juni mendatang. Keberhasilan PSSI mendatangkan Argentina untuk menjadi lawan timnas Indonesia pada FIFA Match di bulan ini mendapat sorotan dari negara-negara ASEAN, termasuk Malaysia. Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, yaitu Hamidin Moh Amin, mengatakan bahwa Malaysia belum saatnya melawan tim papan atas seperti Argentina dan Brasil. Akan tetapi, Hamidin Moh Amin mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan timnya Malaysia tersebut bisa melawan tim-tim papan atas tersebut. Pelatih timnas Malaysia, Kim Pan Gon, juga menilai duel melawan Brasil atau Argentina belumlah realistis. Hamidin mengungkapkan bahwa Argentina pernah mengundang Malaysia untuk laga persahabatan. Tetapi permintaan itu harus mereka tolak. Ia mengungkap bisa saja menerima tawaran mereka jika ingin menunjukkan popularitas timnya. Namun ia harus mempersiapkan timnya agar dapat sepadan melawan tim-tim besar tersebut. Jika pada FIFA Matchday Indonesia akan menghadapi Palestina di Surabaya dan Argentina di SUGBK, Malaysia justru akan melawan Solomon dan Papua Nugini. Harga tiket
Laga Indonesia versus Argentina di SUGBK pun dibanderol mulai dari Rp600.000 hingga Rp4,25 juta. Penjualan tiket pertandingan ini terbagi menjadi dua sesi, yaitu khusus nasabah BRI dan publik. Nasabah BRI dapat mulai membeli tiket laga Indonesia versus Argentina pada Senin 5 Juni mendatang. Sementara masyarakat umum dapat membeli tiket pada hari Selasa dan juga hari Rabu. Berikut kategori harga tiket pertandingan Indonesia versus Argentina. Kategori ketiga berharga Rp600.000. Kemudian kategori kedua dihargai Rp1,2 juta. Sementara kategori 1 dihargai Rp2,5 juta. Sementara itu PSSI juga menyediakan tiket untuk VIP Barat dan Timur yang dibanderol dengan harga Rp4,250 juta. PSSI sendiri menyediakan total 600.000 tiket untuk pertandingan Indonesia versus Argentina yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya ada informasi mengenai Thailand Open 2023. Tunggal putra Indonesia yaitu Chico Aura Dwi Wardoyo terhenti pada babak 16 besar Thailand Open 2023 usai melakoni laga ketat melawan Kun Lafut Vitidasern. Ia pun sampai membanting raket usai pertandingan. Duel Chico versus Kun Lafut pada 16 besar Thailand Open 2023 berlangsung di indoor Stadium Hua Mart pada Kamis malam. Chico menderita kekalahan dengan skor 21-16, 10-21, dan 20-22. Ia sejatinya punya peluang meraih kemenangan saat meraih match point 20-18 pada game ketiga. Namun Chico tak berhasil menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Setelah memimpin 4-2 pada awal game pertama, Chico balik tertinggal 4-7 dari Kun Lafut. Keunggulan Kun Lafut terjaga hingga interval, skor 11-8. Meski demikian, Chico berhasil menahan laju angka Kun Lafut seusai interval. Ia meraih 7 angka beruntun dan unggul 15-11 atas jagoan tuan rumah. Kun Lafut sempat mendekat dalam posisi 15-16, tetapi Chico berhasil mengembalikan fokusnya dan menyudahi game pertama dengan kemenangan 21-16. Chico membuka game kedua dengan keunggulan 3-1 atas Kun Lafut, namun keunggulan tersebut tak bertahan lama. Kedua pemain saling bergantian meraih poin hingga Kun Lafut menjauh dengan skor 11-6 pada interval game. Selepas turun minum, perolehan poin Chico hanya sampai angka 10. Sementara itu, Kun Lafut terus meninggalkan Chico dan mengamankan game kedua dengan kemenangan 21-10. Seperti dua game sebelumnya, Chico memimpin 7-4 pada awal game ketiga.
Kun Lafut terus menyerang dan berhasil membuat papan skor menunjukkan angka sama 7-7. Laga menjadi lebih berimbang dan kedua pemain silih berganti meraup poin hingga 10-10. Chico mampu unggul 11-10 pada interval setelah Kun Lafut gagal mengembalikan pukulan drive-nya. Selesai pindah lapangan, Chico meraih 3 angka beruntun dan menjauh dari Kun Lafut dengan keunggulan 13-10. Akan tetapi perjuangan Chico memang tidak mudah. Kun Lafut terus memberikan tekanan dan kembali bisa menyamakan poinnya. Chico mencapai match point 20-18 terlebih dahulu, tetapi 2 pukulan Kun Lafut yang gagal diantisipasi menciptakan setting point 20-20. Pukulan yang keluar dan smash Chico yang membentur net memastikan Kun Lafut memenangi game ketiga dengan skor 22-20. Hasil tersebut tampak membuat Chico sangat kesal sebab ia sampai membanting raketnya. Kun Lafut pun berhak melaju ke perempat final Thailand Open 2023. Jadwal perempat final Thailand Open 2023 di Indoor Stadium Huamark pada hari Jumat menyajikan 3 pertandingan yang melibatkan wakil Indonesia. Berdasarkan jadwal Thailand Open tahun ini, rangkaian perempat final akan dimulai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dan Indonesia menyisakan 3 wakil yang semua berasal dari ganda putra. Mereka adalah Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana. Kemudian ada Marcus Fernaldi Gideon berpasangan dengan Kevin Sanjaya Sukamulyo, serta Sabar Karyaman Kutama yang berpasangan dengan Mohresa Pahlevi Isfahani. Fikri Bagas akan melawan Liu Qingyao dan Yang Pohan dari Taiwan di court atau lapangan 1 Indoor Stadium Huamark. Ini akan jadi pertemuan kedua antara Fikri Bagas dan Liu Qingyao Yang Pohan. Sebelumnya, Fikri Bagas kalah dengan skor 16-21, 21-18, dan 16-21 di French Open 2022. Fikri Bagas akan berupaya membalas kekalahan tersebut guna mengamankan tiket semifinal Thailand Open yang menjadi target mereka. Adapun Marcus Kevin bakal bertanding di lapangan 2 menghadapi wakil Korea Selatan yaitu Kang Min Hyuk dan So Sung Jae. Rekor pertandingan kedua pasangan imbang 1-1. Pertemuan terakhir dimenangi oleh Marcus Kevin dengan skor 21-17, 21-12 di Indonesia Masters 2023. Sementara itu, Sabareza akan menantang unggulan ketiga asal China yaitu Liang Weikeng dan Wang Chang di lapangan 3. Sabareza dan Liang Wang sudah bertemu 1 kali di Australia Open 2023. Liang Wang kali itu menang dengan skor 21-13, 13-21, dan 21-10. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Seradita dan kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Bebatuannya yang besar dan terserak pada sepanjang pantai menjadi pesona daya tarik wisatawan untuk mengunjungi pantai Batu Kalang. Fenomena alam seperti ini tak selalu dapat ditemukan di tempat lain di wilayah Indonesia. Keindahan Halo, selamat pagi pemirsa. Live Update Sport kembali hadir edisi Jumat 2 Juni 2023. Sejumlah informasi seputar olahraga sudah kami rangkum untuk Anda. Tentunya bersama saya Saradita, inilah Live Update selengkapnya.
Akhirnya teka-teki nasib Lionel Messi di Paris Saint-Germain terjawab sudah. Pelatih PSG Christophe Galtier mengonfirmasi bahwa Messi akan hengkang dari klub akhir musim ini. Kepastian tersebut diungkapkan ke publik dalam jumpa pers pada Kamis 1 Juni kemarin. Melalui beberapa kalimat, sang pelatih menyampaikan perpisahan secara tidak langsung dengan mega bintang Argentina. Ia merasa memiliki hak istimewa melatih pemain terbaik dalam sejarah sepak bola itu. Galtier mengungkapkan pertandingan PSG versus Clermont di Parc des Princes akan menjadi laga terakhir Messi. PSG akan menutup musim Liga Perancis dengan duel pekan ke-38 kontra Clermont di Paris pada Sabtu 3 Juni mendatang. Paris akan memastikan juara di pekan sebelumnya dengan hasil imbang kontra Strasbourg. Gol Messi di laga sebelumnya menjadi penentu gol 1-1 sekaligus menghasilkan gelar keduanya secara beruntun di Liga Prancis sejak gabung PSG. Dengan konfirmasi Galtier ini, peluang Messi pulang ke Barcelona maupun mencoba tantangan di klub lain akan terbuka di pusat transfer musim panas. Kontraknya di Paris habis pada Juni ini, sehingga Messi akan bergabung dengan klub lain secara gratis. Diketahui selama membela PSG, Lapulga menyumbangkan 32 gol dan 35 assist dalam 74 partai lintas kompetisi. Dia bergabung dengan pasukan Galtier pada 2021 silam. Lionel Messi direkrut dengan formula bebas transfer dari Barcelona. Messi diharapkan menularkan kejayaan menuju PSG yang bermimpi meraih gelar Liga Champions pertamanya. Namun dalam 2 musim bareng La Pulga, Paris lalu gugur di babak 16 besar. Kegagalan ini pula yang menyudutkan sosok Messi di mata segelintir fans hingga menghadirkan kritikan supporter mereka sendiri. Selain 2 gelar Liga Prancis, Messi ikut merasakan trofi Piala Super Prancis 2022 bersama PSG. Kabar hengkangnya Lionel Messi dari PSG sampai juga ke telinga Cristiano Ronaldo. Bahkan Ronaldo tiba-tiba menawari agar rekannya di Eropa tersebut mau bergabung ke Liga Arab Saudi. Tak hanya Messi, Ronaldo juga menawarkan peluang bermain di Timur Tengah kepada bintang Real Madrid Karim Benzema. Cristiano Ronaldo pun mendapat julukan baru, yaitu pendadak sales, karena tengah gencar-gencarnya melakukan promosi. Bintang timnas Portugal itu meminta pemain top dunia untuk tak ragu melanjutkan karir di Liga Arab Saudi. Cristiano Ronaldo diketahui memutuskan untuk tetap bertahan bersama Al Nassr meski pada musim perdananya di kompetisi tertinggi sepak bola Arab Saudi tak berbuah gelar sama sekali. Sebagai gantinya, mantan penyerang Real Madrid, Manchester United, dan Juventus ini mempromosikan Liga Arab Saudi dengan meminta para pemain top dunia untuk bergabung. Menurut CR7, kualitas Liga Arab Saudi tak kalah jauh dari liga-liga top Eropa seperti Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga, hingga Eredivisie. Hanya saja diakui oleh Ronaldo ada beberapa aspek yang harus dibenahi seperti halnya infrastruktur stadion. Beberapa pemain ternama belakangan ini dikaitkan dengan klub Arab Saudi. Lionel Messi dikabarkan diminati Al Hilal yang berani memberikan gaji hingga 600 juta euro per tahun. Sedangkan Karim Benzema disebut merapat ke klub juara musim ini Al Ittihad dengan gaji 400 juta euro per tahun. Upah yang begitu fantastis, bahkan 2 hingga 3 kali lipat di tim Eropa menjadi daya pikat tersendiri bagi pemain top dunia. Khususnya yang sudah mendekati akhir karirnya untuk mencoba bermain di Liga Arab Saudi. Bukan masalah hype, namun kehadiran pemain top dunia bisa mendorong peningkatan kualitas Liga Arab Saudi tersebut. Bahkan Ronaldo yakin suatu saat Liga Arab Saudi bisa menyaingi pamor liga di Eropa seperti Premier League yang kini disebut-sebut sebagai liga terbaik dunia.
Selanjutnya kita ke informasi mengenai Liga Eropa. Pemirsa, pelatih AS Roma Jose Mourinho tak bisa membendung kekesalannya saat timnya kalah di partai final Liga Eropa musim 2022-2023. Ia bahkan memaki wasit laga Anthony Taylor di parkiran bus setelah pertandingan. Jose Mourinho sebelumnya juga tampak emosi dan membuang medali perak yang diterima AS Roma yang hanya meraih posisi runner-up. Selesai laga, mau melabrak Anthony Taylor dan memaki pengadil lapangan hijau asal Inggris tersebut. Terlihat dalam video yang beredar, dia mondar-mandir sambil melontarkan sumpah serapah kepada Anthony. Beberapa staf dari klub dan ofisial tampak mencoba menenangkan pelatih AS Roma tersebut. Bahkan mau meneriaki Anthony sebagai aib berkali-kali saat sang wasit hendak menuju kendaraannya. Taylor lalu dibuat tidak nyaman oleh supporter AS Roma ketika tengah berada di Bandara Budapest untuk kembali pulang ke Inggris. Anthony Taylor dan keluarga ternyata mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari supporter AS Roma di Bandara Budapest tersebut pada hari Kamis 1 Juni kemarin. Penggemar Roma terdengar meneriakkan kemarahan kepada wasit Premier League itu setelah mereka mengenali sang pengadil di food court bandara. Bahkan salah satu supporter Roma dengan anarkinya melemparkan kursi ketika Anthony Taylor dan keluarga tengah berjalan. Anthony Taylor dan keluarga lantas harus diungsikan ke sebuah ruangan pribadi demi keselamatan. Sedangkan sosok penggemar yang nekat melemparkan kursi tersebut telah diamankan oleh pihak keamanan bandara. Adapun duel Sevilla versus AS Roma di final Liga Eropa 2022-2023 memang berjalan keras. Wasit Anthony Taylor yang memimpin laga tercatat mengeluarkan total 14 kartu kuning. Di sisi lain, sejumlah keputusan sang wasit juga membuat Jose Mourinho murka. Juru taktik asal Portugal itu sempat dibuat perang saat sang pengadil tak memberi Roma tendangan penalti setelah umpan Nemanja Matic mengenai tangan pemain Sevilla. Mourinho juga menilai wasit harusnya memberikan kartu merah kepada gelandang Sevilla, Eric Lamela. Bagi Mourinho, kekesalan dan kekalahan dari Sevilla ini membuat rekor apinya di final kompetisi Eropa tercoreng. Sebelumnya, pelatih yang dijuluki The Special One itu selalu menang dalam 5 laga final kompetisi antar klub Eropa. Sementara itu, bagi Sevilla, hasil ini membuat mereka menegaskan status sebagai Raja Eropa dari 7 laga final Liga Eropa yang mereka lakoni, termasuk kontra AS Roma, semuanya berakhir dengan pesta juara bagi Sevilla. Jose Mourinho terancam kena sanksi selepas mengkritik wasit pada partai final Liga Eropa pada hari Kamis kemarin. UEFA sendiri tengah menunggu laporan laga dari Anthony Taylor dan timnya sebelum mengambil tindakan terkait perkataan pelatih AS Roma, Mourinho, di parkiran Puskás Arena. Jose Mourinho diketahui mengkritik wasit pertandingan Anthony Taylor setelah AS Roma dikalahkan oleh Sevilla melalui babak adu penalti. Mourinho kemudian terlihat berada di parkiran Stadion Puskás Arena Budapest sambil mengomel dan memberikan komentar tajam ketika Anthony Taylor dan para ofisial naik bus. Juru taktik AS Roma itu berulang kali mengumpat dan 2 kali berteriak tentang aib sebelum kemudian beralih berbicara dalam bahasa Italia. Akibatnya, kepala wasit UEFA Roberto Rossetti sampai terlibat untuk menenangkan situasi. Jose Mourinho sempat memperoleh kartu kuning saat pertandingan berjalan. Bagaimanapun, laga antara Sevilla versus AS Roma memang berjalan panas dan alot. UEFA akan menunggu laporan dari ofisial pertandingan sebelum memutuskan apakah akan mengambil tindakan kepada Mourinho atas kata-kata kasarnya kepada wasit Anthony Taylor setelah final Liga Eropa.
Berlangsung di Puskás Arena Hungaria dalam kurun 120 menit, pertandingan laga Sevilla versus AS Roma berakhir imbang 1-1. Gol pada menit ke-34 yang dilesatkan Paulo Dybala untuk membawa AS Roma unggul berhasil disamakan oleh Sevilla melalui own goal Gianluca Mancini pada babak kedua. Hasil tersebut memaksa penentuan gelar juara Liga Eropa berlangsung lewat adu penalti. Empat eksekutor Sevilla berhasil menjalankan tugasnya dengan baik sebagai algojo, sepakan 12 pas. Sementara AS Roma gagal di penendang kedua dan ketiga. Skor 4-1 di babak adu penalti akhirnya menisbahkan Sevilla menjadi juara Liga Eropa. Prestasi juara Liga Eropa merupakan kali ke-7 yang diraih tim asal Liga Spanyol dalam 7 laga final yang mereka lakoni. Pemirsa, Korea Selatan menjadi satu-satunya wakil Asia yang lolos ke babak perempat final Piala Dunia U20 2023. Timnas Korea Selatan menyegel tiket ke-8 besar setelah mengalahkan Ekuador. Laga Ekuador versus Korea Selatan sendiri berlangsung di Santiago del Estero Stadium pada Jumat dini hari. Sejak babak pertama baru dimulai, Ekuador tampil lebih ngotot dan sudah bisa mendominasi jalannya pertandingan. Akan tetapi, anak-anak asuh Miguel Bravo justru kecolongan dan gawang mereka sudah jebol pada menit ke-11. Korea Selatan pun berhasil mencetak gol pertama mereka melalui aksi Lee Yong-jun usai menerima umpan terobos lambung dari Bae Chun-ho. Cukup dengan tendangan first time kaki kanan dari dalam kotak penalti, Yong-jun sudah mampu merobek jala gawang Ekuador. 8 menit kemudian, anak-anak asuh Kim Eun-jung kembali membuat gawang Ekuador bergetar. Kali ini Bae Chun-ho menjadi pencetak gol kedua Korea Selatan lewat aksi individunya di depan gawang kiper Gilmar Napa. Akibatnya Korea Selatan pun sudah unggul 2-0 pada menit 19 awal. Ekuador akhirnya berhasil mencetak gol pertama mereka dan memperkecil ketertinggalan melalui titik putih pada menit 36. Tim asal Amerika Latin itu mendapat hadiah penalti setelah Kendry Paes dijatuhkan oleh Park Chang-woo di dalam kotak terlarang. Sang kapten Justin Quero berhasil menjalankan tugasnya sebagai eksekutor dengan baik dan membuat kedudukan menjadi 2-1. Pada babak kedua, Korea Selatan berhasil memperlebar keunggulan mereka berkat gol Choi So-kyun pada menit 48 usai memanfaatkan tendangan pojok dari Lee Sung-won. Ketinggalan 2 gol justru membuat Ekuador semakin gencar menggempur lini belakang Korea Selatan. Dan hasilnya pada menit 84, anak asuh Miguel Bravo mampu memperkecil ketinggalan lewat gol Sebastian Gonzalez usai memanfaatkan tendangan tidak sempurna dari Christian Garcia. Hingga pertandingan, skor 3-2 untuk kemenangan Korea Selatan tidak berubah sama sekali. Dengan hasil tersebut, timnas Korea Selatan menjadi satu-satunya wakil Asia yang berhasil lolos ke babak perempat final Piala Dunia U20 2023. Pada babak perempat final nanti, tim asuhan Kim Eun-jung akan melawan Nigeria yang telah berhasil mengalahkan Argentina.
Babak 16 besar Piala Dunia U20 2023 sudah rampung digelar pada Jumat dini hari tadi. Sebanyak 8 tim berhasil menyegel tiket ke babak perempat final. Uruguay dan Korea Selatan menjadi dua tim terakhir yang memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia U20 2023. Diketahui Uruguay berhasil membungkam Gambia 1-0 berkat gol Anderson Duarte pada menit ke-56. Sementara Korea Selatan menang 3-2 atas Ekuador lewat pertandingan sengit. 3 gol kemenangan Korea Selatan dicetak oleh Lee Yong-jun, Bae Chun-hyo, dan Choi Sok-hyung. Hasil ini membuat Uruguay dan Korea Selatan berhasil mengamankan posisi ke perempat final. Sebelumnya ada timnas Kolombia, Italia, Israel, Brasil, Amerika Serikat, dan Nigeria yang sudah memastikan tempat mereka di perempat final. Sementara itu, tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang menggantikan timnas Indonesia U20, yakni timnas Argentina U20, gagal melaju ke partai perempat final. Mereka terhenti di babak 16 besar usai kalah dari Nigeria dengan skor 0-2. Israel juga membuat gebrakan dalam ajang bergengsi ini. Mereka memastikan diri melenggang ke perempat final usai mengalahkan Uzbekistan dengan skor 1-0 di babak 16 besar. Di babak perempat final Piala Dunia U20 2023 akan digelar pada 3 dan 4 Juni. Uruguay akan menghadapi Amerika Serikat, sementara Korea Selatan akan menantang Nigeria yang sukses mengalahkan tuan rumah Argentina. Di perempat final lainnya juga akan mempertemukan timnas Kolombia versus Italia serta timnas Israel yang akan melawan Brasil. Berikut daftar tim yang lolos ke perempat final Piala Dunia U20 2023. Duel final Piala FA 2023 antara Manchester City versus Manchester United akan segera digelar pada Sabtu besok. Pertandingan bertajuk Derby Manchester ini pertama kali dilakukan dalam sejarah kompetisi selama 152 tahun. Kira-kira seperti apakah susunan pemain masing-masing tim untuk pertandingan besok? Kevin De Bruyne, Jack Grealish, dan Manuel Akanji serta Ruben Dias semuanya akan tetap di Manchester. Ini sebagai tindakan pencegahan karena campuran cedera ringan dan masalah kebugaran ketika Manchester City kalah dalam pertandingan terakhir mereka di musim Liga Premier yang penuh kemenangan dari Brentford. Tidak diketahui tingkat keparahan cedera mereka, tetapi kuartet semua diharapkan fit untuk pertarungan Wembley dengan United, di mana City dapat bergerak lebih dekat ke treble winner. Sementara itu ada Erling Haaland, Rodri, Ilkay Gundogan, dan Bernardo Silva yang siap kembali ke starting 11 setelah diistirahatkan ketika laga melawan Brentford. Sementara itu dari kubu Manchester United, Anthony Martial adalah salah satu nama dari sejumlah pemain MU yang bakal absen di final Piala FA hari Sabtu besok. Martial mengalami cedera hamstring di pertandingan terakhir United ketika Liga Inggris musim ini. Di tempat lain ada Lisandro Martinez, Anthony, dan Marcel Sabitzer yang
kemungkinan tetap absen karena cedera jangka panjang. Sementara itu, Aaron Wan-Bissaka, Rafael Varane, Luke Shaw, dan Christian Eriksen diperkirakan bisa kembali memperkuat Manchester United ketika menghadapi City di final FA. Sportsmall memprediksi laga Manchester City versus Manchester United akan berakhir dengan skor 2-1. Salah satu tim ini dijamin akan mengangkat trofi kedua musim tersebut. Tetapi keunggulan yang dimiliki oleh Manchester City di semua lini, terutama dalam serangan, dan juga hadirnya sang bomber Erling Haaland akan menambah peluang mereka. Berikut prediksi susunan pemain Manchester City dan Manchester United dalam final Piala FA.